Mari kita simak bersama kajian akhir pekan dengan tema pentingnya niat di dalam Islam serta dasar dan kunci amal perbuatan. Kepada yang terhormat Ustadz Rosyidi Ahmad, saya persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil arkan wa nashkuruhu bil janan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Yang kami hormati al-mukarram wal-muhtaram Fadilatul Ustadz Al-Ustadz Haji Irfanuddin Rafiuddin LC MPDI, yang dimana beliau sekarang masih di tanah air, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Yang kami hormati Dewan Syuro, Bapak Edi, Mas Muji dan yang lainnya. Yang kami hormati Amir Masjid Ansan, Mas Juwanto, serta seluruh hadirin, wabil khusus penghuni tetap dan seluruh jamaah hafizakumullah jami'an. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita perlu bersyukur? Karena bersyukur ini memang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya la in syakartum, seandainya kalian semua bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, sungguh aku akan menambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum, jika engkau kufur atau tidak berterima kasih, tidak bersyukur atas nikmatku, inna adabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Hadirin rahimakumullah, saya teringat sebuah cerita tentang ada seorang Abdullah ahlul ibadah. Seluruh hidupnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sejak balik sampai dia wafat, orang ini bisa dikatakan soleh. Seluruh hidupnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa, sedekah, salat, semuanya dikerjakan. Di mata zahir kita, dia ini, ulama ini pasti akan masuk surga. Kenapa? Karena saking dia sangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh hari-harinya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, ketika wafatnya, ada juga seorang waliyun min awliyaillah bermimpi melihat orang yang soleh tadi ini ditimbang amal kebaikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada orang ini, ya fulan, engkau adalah abid, orang yang ahli ibadah. Sekarang kamu mau masuk surgaku dengan sebab amal ibadahmu atau dengan rahmatku? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang ini menjawab, ya Allah, tentu aku ingin masuk surga karena amal perbuatanku, karena dia merasa pede, percaya diri. Amal ibadahnya dia kerjakan, seluruh umurnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menimbang antara seluruh amal ibadahnya dan Allah mengambil satu matanya kemudian ditimbang. Mana yang lebih berat? Ternyata nikmat satu mata itu lebih berat daripada seluruh amal ibadahnya. Oleh sebab itu, kita masuk surga itu bukan karena
amal ibadah kita. Melainkan apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita berniat ibadah lillahi ta'ala. Jangan kita mengandalkan, saya rajin duha, saya rajin tahajud, saya rajin bersedekah. Itu tidak membuat kita masuk surga. Akan tetapi yang membuat kita masuk surga itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang selanjutnya ini berkebalikan, berlawanan dengan ini. Ada seorang pemuda, dia itu ahlul. Dia ini dari muda sampai akhir hayatnya berbuat maksiat terus. Setiap hari dia mabuk, dia berzina, dia membunuh, dia mencuri. Pokoknya setiap hari dia itu berbuat dosa. Suatu hari ketika perjalanan pulang, dia melihat seekor anjing yang sedang mengelilingi sumur. Kenapa anjing tersebut? Anjing itu merasa kehausan. Terketuklah hati pemuda ini untuk menimbakan air. Kemudian pemuda ini memberikan minum kepada anjing ini. Singkat cerita, ketika ada seorang waliun min auliyaillah juga bermimpi bertemu dengan pemuda ini yang ahlul maksiyah, ternyata dia ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini heran, kenapa orang yang kita tahu setiap hari dia itu berbuat maksiat malah mendapatkan surganya Allah? Kenapa? Karena dia itu telah berbuat baik mengasih minum kepada anjing yang kehausan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apa hikmah dan pesan dari kisah ini? Buatlah kebaikan itu, kerjakanlah kebaikan itu walaupun sekecil apapun. Karena kita tidak tahu kebaikan yang mana yang menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam tak lupa kita haturkan kepada Sayyidil Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu." Sesungguhnya Allah beserta malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Allah beserta malaikat yang berselawat kepada Nabi. Saking mulianya Nabi, Allah pun berselawat. Allah berselawat kepada Nabi itu maknanya Allah memberikan rahmat. Kalau malaikat berselawat kepada Nabi itu memohonkan ampun. Kalau kita berselawat kepada Nabi itu artinya berdoa. Oleh sebab itu banyak-banyak berselawat. Karena satu-satunya amalan yang walaupun kita kerjakan dengan riya, saya berselawat supaya saya dikira ahlus salawah. Saya berselawat supaya saya dikira cinta Nabi. Walaupun niatnya seperti itu tetap selawat kita diterima. Ini amalan satu-satunya walaupun kita riya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin rahimakumullah. Ada suatu hal yang sangat urgen di dalam agama Islam. Apa hal tersebut? An-niyah. Niat itu artinya menyengaja sesuatu. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi." Apa artinya? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa likulli imri'in ma nawa. Untuk setiap orang itu tergantung pada niatnya. Asbabul wurud dari hadis ini, asbabul wurud artinya latar belakang dari Rasulullah bersabda seperti ini adalah ada seorang sahabat yang hendak ingin menikahi seorang perempuan yang namanya kalau tidak salah Ummu Qais. Dia ini ingin dinikahi oleh salah satu sahabat ini, tetapi si perempuan ini memberikan syarat kepada laki-laki ini, apabila engkau ingin menikahiku, syaratnya adalah engkau harus ikut berhijrah kepada Nabi. Nah, itu syaratnya, ini latar belakangnya. Oleh sebab itu, pemuda ini ikut dia berhijrah kepada Nabi, tetapi niatnya bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, tetapi niatnya untuk bisa menikahi perempuan ini. Maka dia mendapatkan, memang dia menikah, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa.
dia tidak mendapatkan pahala dari hijrahnya. Kenapa? Karena niatnya hijrah itu untuk menikahi perempuan. Ulama dalam kitab mengatakan, kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya yasiru a'malil akhirah bihusnin niyah. Apa artinya? Banyak perbuatan-perbuatan yang kelihatannya itu perbuatan dunia, perbuatan yang tidak bernilai akhirat. Tetapi itu perbuatan menjadi terhitung perbuatan akhirat. Kenapa? Bihusnin niyah. Kenapa? Baiknya niat. Contoh, makan, tidur, itu perbuatannya mubah, hukumnya mubah. Mubah itu artinya tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Tetapi jikalau makan itu kita niatkan baik, saya berniat makan supaya saya kuat beribadah kepada Allah, maka makannya itu terhitung ibadah. Itu dasarnya niat. Jenengan semua di sini bekerja dari pagi sampai malam. Ketika keluar dari masjid, ketika keluar dari pintu tempatnya tinggal, niatkan, saya keluar mencari nafkah untuk menghidupi keluarga di rumah. Maka dari sejak keluarnya sampai pulangnya itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bihusni niyah, karena niat itu niat yang baik. Itu dahsyatnya niat. Semua pekerjaan-pekerjaan kalau kita niatkan dengan niat yang baik, maka itu bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah yasiru a'malid dunya bisu'in niyah. Banyak perbuatan-perbuatan yang kelihatannya itu perbuatan akhirat, akan tetapi tidak bernilai di sisi Allah. Kenapa? Bisu'in niyah. Contoh sholat. Sholat itu ibadah. Tetapi kalau kita sholat dengan niat supaya dikira rajin, datang ke masjid paling depan, Masya Allah rajinnya ini, itu niatnya, maka sholatnya itu tidak terhitung. Kenapa? Bisu'in niyah, niatnya buruk. Bersedekah di kota Ahmad, dipoto, di share, alhamdulillah, captionnya alhamdulillah bisa bersedekah hari ini. Itu niatnya riya, maka sedekahnya itu tidak terhitung. Kenapa? Bisu'in niyah, niat yang menentukan di sana. Itulah dahsyatnya niat. Perbuatan yang kelihatannya perbuatan dunia, kalau diniatkan menjadi perbuatan akhirat, maka terhitung ibadah. Begitu sebaliknya, perbuatan-perbuatan akhirat, sedekah, puasa, sembahyang, sholat itu, kalau kita niat riya, tidak berniat karena lillahi ta'ala, maka semuanya itu tidak terhitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, saya mengajak diri saya pribadi dan hadirin semua, marilah kita memperbaiki niat. Kita usahakan mulai saat ini segala macam aktivitas kita lintaskan niat supaya seluruh pekerjaan kita itu bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sholat. Sholat itu adalah arkanul Islam, salah satu dari rukun Islam. As-sholat sholatnya itu percuma kita udah capek kerja, kita paksakan ambil waktu sedikit untuk sajang, maka cukup usolli fardhu zuhri. Kalau jadi makmuman, kenapa tidak wajib lafaz lillahi ta'ala? Karena sholat itu hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Jadi cukup usolli fardhu zuhri. Begitu juga usolli fardhu asri, usolli fardhu subuhi, cukup. Yang penting lafaz usolli fardhu sama sholat apa itu cukup memenuhi. Begitu juga dengan sholat-sholat yang lainnya. Ini kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah cukup lafaz usolli, dan sholat sunnah apa itu? Misalkan sholat duha, usolli sunnatad duha, cukup. Tidak wajib mengatakan berapa rakaat, mustaqbilal kiblati, lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Kalau mau dilapaskan mendapatkan pahala, kalau tidak dilapaskan juga tidak apa-apa. Nah, itu mengenai niat. Hadirin rahimakumullah, mengenai pembahasan tentang niat ini
kita akan perpanjang mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang seputar niat, baik itu niat puasa, niat sholat. Kalau ada pertanyaan langsung kami serahkan ke moderator. Kalau kami bisa menjawab, kami akan jawab. Kalau tidak, nanti kami akan baca-baca kembali dan tanyakan kepada guru-guru kami. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan seputar sholat, puasa, dan yang lain-lainnya. Monggo dari teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan diulang pertanyaan itu langsung dijawab. Bagaimana saf mana yang paling utama? Tentu yang di imam di belakang terus ke kanan. Nah, seperti itu. Itu saf mana yang paling utama? Tentu di belakang imam, kemudian ke kanan. Nah, terus kemudian bagaimana orang yang sering-sering lambat sholat sengaja? Ini kan ibadah ini kita disuruh berlomba-lomba, boleh kita bersaing di dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat, itu namanya. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tetapi seperti ini, ada kaidah fikih yang mengatakan ma la yudriku kulluh la yutraku julluh. Kalau seandainya tidak bisa dikerjakan maksimal, tidak apa-apa, dikerjakan minimal. Mungkin dia telat sholat karena jauh tempatnya, atau karena dia kelelahan, ya untung dia sholat berjamaah. Kaidahnya tadi itu, mala yudraku kulluh, la yudraku julluh. Bahasa gampangnya, untung dia mau sholat. Tetapi tetap yang lebih baik itu, datang ke masjid lebih awal dan menempati shop yang di belakang imam, terus ke kanan, lagi kiri, ke kiri, langsung belakang imamnya lagi, terus ke kanan, seperti itu. Walaupun panjang ke sana, ke kanan, itu yang lebih utama daripada yang di belakang imam ini. Nah, ke kanan, kalau sudah full, baru ke kiri, di belakang imam lagi, seperti itu. Semoga dipahami. Ada lagi? Monggo teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi. Dijawab. Bismillah. Yang namanya sholat, as-sholatu wajibatun madama yaqilu. Sholat itu wajib hukumnya madama yaqilu, selama kita masih berakal. Jadi sudah jelas di sini. Tidak ada alasan apapun yang membolehkan kita tidak melakukan sholat. Baik itu sholat Jumat, sholat asar, sholat subuh, dan apapun. Seandainya pekerjaan, mandor ya bahasanya. Mandor aja itu ditakuti. Sedangkan yang menciptakan mandor kok enggak ditakuti. Nah, seperti itu. Nah, intinya, bagaimana kalau tanyakan bagaimana hukum sholat Jumat, bagaimana hukum tidak sholat Jumat karena pekerjaan, sudah jelas. Nah, meninggalkan sholat itu hukumnya haram, seperti itu. Apalagi sholat Jumat 1 kali seminggu. Sholat Jumat itu syiar agama Islam, 1 kali seminggu. Nah, seperti itu. Dan juga yang namanya sholat ini memang sangat urgen. Baik buruknya amal kita itu tergantung sholat. Walaupun dia peminum, pemabuk, pencuri, penzina, minimal dia rajin sholat. Kita tidak tahu sholat mana dan doa mana yang dikabulkan oleh Allah sehingga dia berubah. Jadi itu jawabannya. As-sholatu wajibatun madama yaqilu. Sholat itu wajib selama masih berakal. Nah, seperti itu. Ada lagi? Terakhir.
akan G. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum membatalkan sholat? Saya kasih ilustrasi. Agama Islam itu agama rahmatan lil alamin. Agama yang mudah. Seandainya saya berjalan di depan, saya sudah sholat, masuk masjid sholat, Allahu Akbar. Terus ada orang tabrakan, langsung sekarat. Itu kalau tidak ditolong, itu 99% akan mati orangnya. Tapi kalau kita tolong, itu kemungkinan ada indikasi untuk dia hidup karena dibawa ke rumah sakit. Mana yang didahulukan? Apakah saya akan melanjutkan sholat atau menolong orang yang sedang sekarat ini? Tidak apa-apa. Tolong dulu orang yang sedang sekarat ini. Kenapa? Nyawanya cuma satu. Nggak ada dijual di supermarket. Harus ditolong secepatnya. Sedangkan sholat nanti bisa diulang. Nah, itu agama Islam. Rahmatan lil alamin. Tidak menutup kemungkinan bersosial. Sangat memperhatikan kesehatan. Hablum minallah dan hablum minannas itu sangat diperhatikan. Sudah 8:23, sekarang ada acara B2G. Benar-benar gratis. Itu makan, diniatkan kita supaya kuat beribadah. Nanti saya makan supaya kuat beribadah. Ibadah apapun itu. Tidur pun dinilai ibadah. Saya niatkan istirahat untuk bisa bekerja besok supaya mendapatkan nafkah bagi keluarga di rumah. Itu sudah nilai ibadah. Itu saking luar biasanya yang namanya ibadah. Nah, mungkin cuma ini yang dapat kami sampaikan. Satu makalah. Mohon maaf Ustaz. Oh, ada? Oke, nggak apa-apa. Kalau saya bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Agama Islam sudah membuat rambu-rambu. Kalau yang haram seperti ini, yang halal seperti ini, yang makruh seperti ini. Jalani aja. Kalau misalkan minum apa namanya itu yang soju. Minum soju itu hukumnya haram. Ingat, itu bisa memabukkan. Tetapi katanya yang membuat kita masuk surga itu rahmat Allah. Gimana akan mau masuk? Gimana akan bisa mendapatkan rahmat Allah? Sengaja dia mabuk. Takutnya ketika sedang dipegang botolnya baru sampai tenggorokan mati. Ya. Intinya kisah tadi itu sebagai inspirasi bahwasanya dosa-dosa yang telah kita lakukan dulu itu, kalau kita bertaubat, kalau kita memulai lembaran baru, itu tidak apa-apa. Karena apa yang terhitung itu adalah saat ini dan besok. Yang dulu mari kita beristighfar. Nah, seperti itu. Jadi tetap sudah ada rambu-rambunya. Jangan mentang-mentang karena rahmat Allah terus mau-maunya berbuat dosa. Tidak seperti itu. Nah, jadinya yang namanya mendapatkan rahmat itu jangan qaulul haq wa iradatul batil. Tujuannya memang benar, tetapi cara menggapai tujuannya salah. Contoh, menggembung. Teroris ini, oknum teroris, memang dia ingin menyiarkan agama Islam. Niatnya baik, tetapi caranya buruk. Masa dia mengebom, membunuh, itu dilarang. Agama Islam itu rahmatan lil alamin, disampaikan dengan lembut, penuh hikmah. Tidak perlulah dibom dan dikeras-keraskan. Jadinya sudah ada rambu-rambunya. Jauhi yang haram, mari kerjakan yang dianjurkan. Insya Allah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bagaimana? Mau ditambah? Cukup ya. Terakhir penutup dari kami. Atubul afwa minkum ala jamil akhta wan naqas. Kami mohon maaf apabila dari kata-kata kami ada yang kurang, ada yang salah karena masih dalam proses belajar.
khuzil hikmata walau kana min famin bahaim. Ambillah ilmu itu walaupun ilmu itu keluarnya dari mulut hewan. Unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat orang yang menyampaikan. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Mas Ustadz, dan alhamdulillah ilmu yang disampaikan sangat bermakna sekali bagi kita semua. Mari teman-teman kita semoga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mungkin ada yang belum bisa ditanyakan atau mau tanya mungkin waktunya terbatas, kita bisa mungkin minggu depan kita bisa pertemuan kembali dan bisa ditanyakan kembali.